Shalom, selamat pagi, selamat datang beribadah bersama-sama Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Segala pujian syukur, hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Buat waktu yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama menaikkan syukur kami, sembah kami hanya bagi Engkau. Berkati kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Layakan kami Tuhan, suci kuduskan kami, sehingga setiap pujian penyembahnya kami naikkan, itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kuasai tempat ini, kuasai ruangan ini, kuasai hati kami Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Kami datang menyembah Engkau Tuhan saat ini. Penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Sungguh Kau Allah yang layak ditinggikan Tuhan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Sungguh Engkau baik Tuhan, sangat baik, teramat baik. Glory bagimu. Kami terus mengangkat suara kami menyembah Engkau Tuhan. Karena kami percaya saat kami menyembah Engkau, Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Ku angkat hatiku. Kami memandang kekudusan-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, yes, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku angkat
Tuhan kami Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan untuk menyenangkan dan senangkan-Mu. Bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami boleh mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, yang percaya katakan. Amin. Haleluya, langit dan bumi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia layak ditinggikan, layak ditinggikan, layak disembah. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nama Yesus.
gak punya Allah seperti Dia. Allah kita sungguh ajaib dan penuh kuasa. Saat ini siapkan hatimu, hati kita semua untuk menikmati hadirat Allah lewat kebenaran firman-Nya. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar. Kami nyanyikan sorak hosana bagi-Mu Yesus. Haleluya. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi kita angkat pujian ini, ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana. Kami nyanyikan hosana bagi-Mu ya Yesus. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Engkau layak disembah Tuhan. Yes Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu, Aku cinta padamu.
terjadi di dalam kehidupan kami. Kami akan tetap menyanyikan hosana bagimu ya Yesus, yang duduk di atas tahta kemuliaan. Mari angkat tangan kita bersama. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih siang ini kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan dan anugerah Tuhan bagi kami semua. Dan sebentar kami mau mendengarkan, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah bagi kami, sampaikan sesuatu bagi kami untuk kami boleh bawa pulang, untuk boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan menolong kami, untuk kami mengerti, untuk kami memahami isi hati-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, kami percaya bahwa kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Mari kita akan merenungkan bersama satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat di satu ayat Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Oke, boleh lihat di sini aja ya Bapak Ibu supaya kita bisa sama-sama membacanya. Mari kita membaca bersama Yohanes 15 ayat yang ke-8, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi saya ulang, Bapak Ibu menyimak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini ingin menegaskan kepada kita bahwa waktu kita menghasilkan buah itu, menghasilkan buah yang banyak, menghasilkan buah yang baik, maka disitulah Allah dipermuliakan. Nah, hari ini ya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah konklusi dari tema kita di tahun ini, Good Tree, Good Fruit. Saya akan sampaikan satu inti yang menjadi tujuan kenapa tema ini kita angkat untuk sama-sama kita renungkan. Nah, mari kita mulai terlebih dahulu bagaimana Allah itu dipermuliakan dengan mengerti tujuan Allah bagi manusia. Kita coba kembali ke kejadian ya Bapak Ibu Saudara. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah berfirman kepada manusia begini, berkuasalah atas bumi. Itu tujuan Allah. Itulah yang Allah inginkan. Tapi bukan hanya tentang bumi, Allah juga sampaikan di dalam kejadiannya
Bapak Ibu bisa membaca di sana, Allah juga perintahkan kepada manusia untuk bertambah banyak. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah menginginkan isi bumi ini bukan hanya hewan, bukan hanya tumbuh-tumbuhan, tetapi juga ada manusia. Nah kemudian ketika Allah menciptakan dan menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita, maka hadirlah manusia. Bapak Ibu, Allah itu bisa dipermuliakan kalau kita punya hubungan yang baik dengan alam semesta ini dan khususnya dengan manusia. Makanya tujuan Allah kalau kita mau coba lihat di sana ada hal yang tersirat dari bagian itu, bahwa Allah pun ingin agar manusia yang diciptakannya itu punya hubungan yang baik dengan sesama manusia. Sesuatu yang tersirat dari kejadian itu. Nah, waktu Allah mempercayakan isi bumi termasuk manusia itu, Allah sedang mempercayakan miliknya kepada kita. Bumi dan segala isinya termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara adalah milik Tuhan. Tuhan pemiliknya, dia ownernya ya Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Allah mempercayakan itu kepada kita. Waktu kita mengelola dengan baik, kita bersahabat dengan alam semesta kita. Kita punya hubungan yang baik dengan manusia yang ada di sekitar kita. Kita sedang menghargai milik Tuhan. Kita sedang mengelola milik Allah yang dipercayakan kepada manusia. Sehingga kalau kita melihat apa tujuan Allah menciptakan manusia, agar manusia itu mengelola dengan baik ciptaannya termasuk manusia. Nah waktu kita melakukan hal itulah ya Bapak Ibu Saudara, maka disitulah Allah dipermuliakan. Nah kita menemukan satu dasar di bagian yang pertama ini, untuk kita bisa melihat bersama tentang satu dasar yang penting mengenai tujuan Allah. Jadi menghasilkan buah dalam hidup ini, yaitu punya hubungan yang baik dengan sesama dalam konteks tema kita ini ya Bapak Ibu. Artinya itulah tujuan Allah agar dia dipermuliakan. Nah kemudian kita melihat yang kedua sekarang. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah itu bisa dipermuliakan, yaitu dengan menghasilkan buah. Oke, saya selalu menyampaikan ini berkali-kali untuk kita bisa memahami apa sebenarnya definisi dari buah. Definisi dari buah ya Bapak Ibu dalam konteks tema ini itu tidak hanya berhubungan atau tidak hanya menyangkut langsung dengan buah-buah roh yang 9 itu, bukan. Sebenarnya ini sederhana sekali bahwa buah itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang lain. Apa yang kita keluarkan di dalam diri kita itu bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi yang menikmati itu bukan kita. Tidak mungkin pohon menikmati buahnya. Yang menikmati buah dari pohon itu adalah orang lain. Nah kalau kita memahami ini di bagian ini, kita tuh gak bisa bilang lagi, saya mau berbuah untuk si A aja, saya nak mau berbuah untuk si B, gitu. Gak bisa, karena kita dituntut untuk bisa menghasilkan buah, dan buah kita itulah yang bisa dirasakan oleh orang lain. Nah kalau kita melihat ya Bapak Ibu, apa yang sebenarnya yang realita, kita gak ngomong tentang sesuatu yang abstrak, sesuatu yang gak bisa diukur. Kalau misalnya kita ngomong tentang buah roh, itu terkadang ya Bapak Ibu nilai ukurnya itu kita agak bingung gitu. Gimana mau mengukur orang yang murah hati? Coba kalau dia diam aja dan tidak kita lihat perilakunya. Coba bagaimana caranya mengukur orang yang murah hati? Kan sulit. Bagaimana caranya kita bisa melihat buah-buah roh yang lain? Nah kita bisa melihatnya, buah itu sesuatu yang dirasakan oleh orang lain, dan yang paling nyata, yang paling bisa dinilai, yang paling bisa diukur itu dari omongan kita, dari perkataan kita, dan juga dari perilaku hidup kita. Itulah yang bisa dirasakan oleh orang lain. Nah mungkin misalnya bilang, oh ini orangnya murah hati, oh ini orangnya baik, tapi tidak terpancar dari kehidupan dia. Makanya firman Allah yang sering kita baca, bahwa orang yang baik itu mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik.
Jadi hati yang baik ini itu harus dikeluarkan dalam sebuah tindakan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi bukan dikira-kira ya Bapak Ibu. Bukan nilainya itu abstrak atau tidak ada nilai ukurnya, tapi bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan buah. Dan Alkitab menyampaikan kepada kita untuk kita bisa mempermuliakan Allah, maka kita berbuah, dan berbuah itu berbuah banyak dan berbuah baik. Ini tidak hanya bicara tentang kuantitas atau jumlah, tapi juga kita bicara tentang kualitas buah yang kita hasilkan, omongan yang kita hasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak mungkin ini kalau misalnya ya, sesuatu yang ada di dalam diri kita itu baik, terus omongan kita nggak baik. Rasanya nggak mungkin. Demikian juga sebaliknya. Nggak mungkin itu kalau sesuatu yang jahat dalam hati, dalam diri kita, kemudian yang keluar itu manis. Pasti pahit. Itu yang Alkitab bilang. Pohon yang baik itu seharusnya mengeluarkan buah yang baik. Dan tidak mungkin pohon yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Itu yang firman Allah yang sering kita baca ya. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan buah itu yang baik yang bisa dirasakan oleh orang lain. Sekali lagi, bisa dirasakan oleh orang lain. Itulah buahnya. Di bulan yang ke-11 ini Bapak Ibu pasti sudah banyak mendengar itu ya. Tentang tema ini, hampir semua khotbah itu, walaupun terkadang yang khotbah tidak sesuai dengan tema, tapi paling banyak kita mendengarkan khotbah tentang tema ini. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaan kita di akhir-akhir ini untuk menjadi renungan kita itu, ya Bapak Ibu, bukan hanya berapa banyak buah yang saya hasilkan. Berapa bagus buah yang saya hasilkan. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita untuk kita nanti sampai dalam sebuah konklusi dari tema ini adalah seberapa besar usaha kita untuk menghasilkan buah yang baik. Itu yang Paulus bilang begini, kalau aku masih ada di dunia ini, itu artinya bagiku bekerja. Kata bekerja itu berusaha keras. Ada sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan buah. Nah, pertanyaannya begini, seberapa besar usaha kita untuk kita menghasilkan buah? Atau bahasa lain begini, seberapa besar usaha kita untuk memperbaiki perkataan kita? Untuk memperbaiki perilaku kita? Apakah kita membiarkan kemudian kita bilang begini, memang sudah seperti itu saya ngomongnya sih ceplas-ceplos. Memang perilaku saya seperti itu. Memang kalau saya lihat ini A makan, saya juga akan A gitu. Itu enggak salah juga Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika dirasakan oleh orang lain itu menjadi pahit, menjadi asam, maka kita harus merubah diri kita. Kalau dulu misalnya kalau ngomong itu intonasinya di 9, sekarang diturunin di 7. Kita punya usaha seperti itu, jaga omongan kita. Kan enggak apa-apa Pak, namanya juga manusia, bisa salah ngomong. Iya betul. Tapi waktu kita salah ngomong, orang sudah tersakiti, kita minta maaf. Mungkin dimaafkan, tapi sakit hati itu kan membekas. Dan itu yang dirasakan oleh orang lain. Saya memberi contoh ya. Biar adil saya juga sampaikan kepada kita di ibadah yang kedua ini. Suatu saat ada jemaat di tempat ini dan bilang gini, saya gak mau ke gereja lagi. Loh kenapa? Kan kamu sudah lama tidak ke gereja. Saya berusaha untuk bujuk dia untuk datang ke gereja. Waktu dia mau datang ke gereja, orang bilang, loh kenapa lama enggak ke gereja? Jangan begitu dong, kamu kan orang percaya, harus datang ke gereja, harus menyembah Tuhan. Besok dia enggak ke gereja lagi Bapak Ibu. Masa kamu orang yang dari dulu Kristen, hidup kamu seperti ini, bla 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 bla. Dia merasa dihakimi dengan mulut orang yang bertemu di depan pintu. Akhirnya dia enggak ke gereja lagi.
Kadang kita merasa begini, omongan saya benar aja tapi menyakitkan bagi orang lain. Kita sadar enggak omongan kita itu menyakitkan? Saya sudah bujuk dia untuk datang ke gereja walaupun memang hidupnya rusak. Tapi waktu datang ke gereja mata orang menatap dia, merasa dia seperti sampah. Omongan orang yang ada di gereja itu menyakitkan bagi dia. Kita nggak pernah tahu apa yang dia alami. Nah waktu kita sadar tentang itu, bisa enggak kita jaga mulut kita ini? Omongan kita ini yang bisa dirasakan oleh orang lain itu. Bisa enggak kita itu menguasai diri kita? Apa usaha kita selama 11 bulan ini supaya saya enggak ngomong sembarangan lagi, supaya omongan saya enggak menyakiti orang lagi. Ada enggak usaha kita? Atau kita membiarkan dan kita bilang, memang saya seperti itu. Artinya kita memang nggak mau berusaha. Kita nggak mau bekerja keras untuk perbaiki omongan kita. Mungkin kita adalah orang yang pemarah, temperamen kita tinggi. Coba belajar untuk diturunkan. Nggak bisa, Pak, memang saya seperti itu. Selalu saja alasannya begitu. Kita nggak mau usaha. Kita nggak mau memperbaiki diri kita. Kita nggak mau jaga omongan kita. Kita nggak mau jaga perilaku kita. Karena kita berpikir saya memang sudah seperti itu. Dan itu menyakitkan bagi orang lain. Walaupun orang bisa minta maaf. Kita WA dengan orang, WA-nya itu nyelekit. Bisa sih WA itu dihapus. Tapi kan sudah terbaca. Artinya begini, buah itu sudah dimakan sama orang dan rasanya pahit. Terus bagaimana kita mau tarik kembali rasa pahit? Bisa Bapak Ibu makan sambal, pedis, ditarik, gak bisa. Masih ada pedisnya, sambalnya udah habis. Buah yang kecut itu udah habis dalam mulutnya, tapi kan rasanya masih ada. Nah kenapa kita gak mencegah itu supaya orang gak rasa pedis, gak rasa pahit, gak rasa asam? Apa usaha kita? Apa perjuangan yang kita lakukan untuk itu? Itu ya Bapak Ibu Saudara, pertanyaan di bulan yang ke-11 untuk kita renungkan. Jadi bukan hanya berbuah baik. Berapa banyak, aduh saya mau target hari ini, tahun ini, bulan ini, bla bla sebagainya. Saya akan menolong A, B, C, D. Ya bagus aja, tapi bagaimana usaha kita? Tidak membiarkan kepribadian kita itu menjadi kepribadian yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Yang membuat orang yang mungkin dia pun bergumul untuk datang ke gereja. Itu sudah bertahun-tahun tidak ke gereja. Suatu saat saya bertemu dengan dia. Sudahlah ke gereja. Saya tahu bahwa mata orang pasti akan memandang kamu dan akan tajam sekali melihat kamu. Tapi biarkan aja. Percaya aja datang ke gereja. Ternyata yang dia dapatkan lebih menyakitkan daripada yang saya gambarkan. Dan akhirnya dia tidak ke gereja lagi. Itu bukan buah yang pahit, itu bukan didapat dari jalanan di luar sana ya Bapak Ibu. Tapi ada di depan gereja. Nah, apa usaha kita sekarang untuk kita bisa menghasilkan buah yang baik? Sekarang begini. Bapak Ibu, ini yang kedua. Bahwa kita memahami sekarang kita harus menghasilkan buah. Dan buah itu sesuatu yang bisa kita rasakan. Dan pertanyaan di bagian ini yang menjadi penting bagi kita adalah seberapa besar usaha yang sudah kita lakukan untuk kita bisa menghasilkan buah yang baik. Sesuatu yang kita keluarkan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Tadi saya hanya memberi contoh tentang perkataan, tapi banyak yang lainnya ya Bapak Ibu. Nah kalau mungkin kita beralasan ya seperti ini bahwa itu memang diri saya seperti itu. Saya mengalami kesulitan untuk saya merubah satu kepribadian dalam kehidupan saya. Pak, saya ini memang orangnya flegmatis. Temperamen saya itu tinggi. Jadi marah dulu baru mikir. Orang flegmatis kan gitu.
Jadi marah, berespon dulu, reaktif terlebih dahulu. Baru setelah itu mikir itu sudah menyesal, sudah rasa enggak enak. Baru dia mikir dan akhirnya dia mengkoreksi semua. Tapi kan ya itu yang saya bilang, kalau Anda makan buah yang asam, buahnya habis, asamnya masih ada di lidah kita. Sudah terlanjur dirasa itu. Makan sambal pedis itu, pedis di lidah, sambalnya udah habis. Tapi masih ya memang sudah habis, sudah minta maaf, tapi itu membekas dan buahnya sudah dimakan orang, sudah dirasakan oleh orang lain dan rasanya pahit dan rasanya asam. Terus kita nggak bisa menjadikan bahwa memang personality saya seperti itu, kepribadian saya memang seperti itu. Nah, di bagian ini kita akan melihat satu dasar penting yang Allah berikan kepada manusia untuk manusia itu bisa menghasilkan buah yang baik. Termasuk tadi itu personality kita. Karena Allah menciptakan manusia serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah, saya sudah jelaskan ini ya Bapak Ibu. Tapi saya ingin kembali mengulang, mengingatkan kepada kita. Serupa dengan Allah itu menyangkut sebuah karakter Allah. Kemiripan dengan karakter Allah yang Allah berikan kepada manusia waktu Allah ciptakan manusia. Jadi benih karakter Allah itu diberikan kepada manusia ketika Allah ciptakan manusia. Jadi dalam diri saya, dalam diri Bapak Ibu ada benih karakter Allah. Nah, saya memberi contoh satu ini. Misalnya kalau kita kenal Allah itu kasih, maka benih kasih itu ada dalam diri saya, dalam diri kita. Sehingga kita pun sebenarnya mampu untuk mengasihi. Karena ditaruh itu. Tapi jangan lupa bahwa itu dalam rupa benih. Artinya dia harus ditumbuhkan. Siapa yang tumbuhkan? Yaitu yang saya sebut dengan usaha kita untuk kita mengembangkan kepribadian kita itu. Usaha kita. Gak mungkin kita berdoa, Tuhan Yesus tiba-tiba saya jadi baik. Nah, ini saya tantang Bapak Ibu juga di ibadah raya yang kedua. Mungkin besok Senin, Selasa, Rabu Bapak Ibu bisa ambil puasa 3 hari 3 malam. Di kamar, nyanyi, menyembah Tuhan, baca Alkitab. Doanya cuma satu, supaya Anda jadi pribadi yang baik. Saya ingin lihat hasilnya 3 hari lagi. Kalau ada yang mau coba, berharap bahwa mujizat itu terjadi. Kalau saya doa puasa, tiba-tiba mulut saya yang kalau ngomong nyelikit, tiba-tiba mulutnya jadi baik. Orang yang pemarah tiba-tiba jadi peramah. Mau coba, ada yang mau coba? Nanti buka puasanya saya yang traktir. Di 3 hari lagi. Siapa tahu Bapak Ibu jadi baik. Mujizat Allah terjadi. Saya tidak mengecilkan kuasa Tuhan dalam hal ini. Tapi itu usaha Bapak Ibu. Kita yang kembangkan. Kalau kita memang tidak mau, Anda mau puasa 7 hari sekalipun. Walaupun puasa dan baca Alkitab, keluar itu mulut kita tetap menyakitkan. Itu usaha kita. Nah, Allah taruh karakter itu di dalam hidup kita. Makanya saya orang yang kurang setuju dengan teori kepribadian. Ada yang melankolis, ada yang flegmatis, sanguin. Terus kalau misalnya Bapak Ibu pernah foto karakter itu, ada yang warnanya merah, ada yang kuning, ada yang ungu. Warna karakter saya itu warna primernya ungu. Orang-orang yang yang teliti, yang perfeksionis. Kalau lihat sesuatu gitu, dulu saya nggak suka lihat kursi ini nggak rata, tapi lama-lama sih kesel juga ya. Kenapa saya yang harus kesel dengan kursi nggak rata? Orang buang sembarangan. Gitu. Saya berapa kali tegur, itu lo taruh aqua di atas keyboard, harga aqua hanya 1.500, keyboardnya ini 22 juta. Berapa kali dibilang tiba-tiba ada lagi di situ, lama-lama saya juga Di rumah kalau mandi handuk itu bisa tergeletak di mana aja. Kunci rumah, di mana kunci? Di mana kunci? Cari, tapi kalau sudah dapat kunci habis digunakan, taruh aja sembarang gitu. Nah, itu saya paling kesal. Coba belajar lah. Anak-anak dulu waktu sekolah, dasi. Itu hanya dicari di Senin pagi. Hari lain tuh enggak tahu di mana Bapak Ibu. Nanti kalau Senin pagi, mana dasi?
Nah kalau orang perfeksionis itu rasa kesal dengan itu. Terus saya bawa, makanya warnanya itu ungu. Warna saya ungu, Bapak Ibu. Tapi begini ya, saya kasih tahu. Allah tidak ciptakan kita dengan kepribadian flegmatis. Allah tidak ciptakan kita dengan memberikan kita kepribadian sanguin. Atau warna karakter kita ungu, warna karakter kita kuning. Allah ciptakan kita serupa dengan Allah. Dia nggak ciptakan Febri ini orangnya melankolis. Nggak ada. Allah ciptakan Febri sebagai pribadi yang serupa dengan Allah. Jadi kalau kita berpikir bahwa memang saya seperti itu, artinya memang kita nggak mau berjuang, kita nggak mau berusaha. Padahal Allah memberikan kita sesuatu yang menjadi dasar dalam hidup kita untuk kita bisa menghasilkan buah yang baik. Nah kemudian juga kita diciptakan segambar. Ini dasar ya Bapak Ibu. Segambar dengan Allah. Ada kekekalan yang menanti hidup kita. Bahwa manusia ini, saya dan Bapak Ibu Saudara, itu tidak berbeda dengan hewan. Hewan mati, terus kita bilang nanti kita ketemu di sorga ya dengan hewan kita. Gak ada itu dalam doktrin kekristenan. Bapak Ibu, yang hanya ada dalam kekekalan itu manusia. Dan kita diciptakan memiliki itu. Tapi sayangnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu semua menjadi rusak. Fokus manusia tidak lagi kepada kekekalan, tetapi kepada hal yang ada di dunia ini. Padahal kita sih umur kita 70-80 tahun. Itu juga kalau sampai segitu. Dan banyak juga yang dipanggil Tuhan gak sampai umurnya segitu. Walaupun juga tidak sedikit orang yang lebih tua dari itu. Tapi tetap saja usia kita di bumi ini terbatas. Nah kalau kita lupa bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah. Kita punya kekekalan, kita punya kemuliaan. Fokus kita jadi rusak waktu kita membiarkan hidup kita tidak dipulihkan. Fokus kita hanya di dunia ini. Yang penting saya happy di dunia ini. Hidup saya menyenangkan, saya senang-senang dan sebagainya. Tanpa memfokuskan diri kita kepada kekekalan. Dan karena dosa juga merusak benih keserupaan kita, benih karakter itu ya Bapak Ibu. Sehingga kita juga hubungan kita dengan sesama manusia saling melukai. Saling menyakiti, saling menyikut. Dan akhirnya ya terjadi beberapa bagian dalam kehidupan kita yang kita merasa terluka. Segambar dan serupa dengan Allah itu modal dasar yang sebenarnya yang Allah berikan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk bisa menghasilkan buah. Dari bagian ini, makanya tema kita dua kata yang pertama adalah good tree. Pohon yang baik. Kenapa? Karena Allah ciptakan kita itu baik. Allah bukan ciptakan kita punya temperamen yang flegmatis. Allah tidak ciptakan kita punya karakter yang warnanya merah. Tapi Allah ciptakan kita itu baik. Dan kita adalah good tree. Seharusnya good tree itu menghasilkan good fruit di dalam kehidupan kita. Nah itu dasar ya Bapak Ibu Saudara. Kita sampai di bagian ini. Bagaimana kita pertama memahami bahwa hidup kita itu memuliakan Tuhan dengan cara kita berbuah. Dan Allah memberikan satu dasar yang penting dalam hidup kita supaya kita bisa berbuah. Yaitu kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini bagian yang terakhir yang menjadi konklusi dari tema ini. Atau menjadi dasar kenapa tema ini ada. Saya ingin bicara tentang sebuah keseimbangan Bapak Ibu. Artinya begini. Harus ada keseimbangan antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Tahun 2019 tema gereja ini holiness, kekudusan. Setelah holiness Bapak Ibu ingat temanya adalah intimacy. Semua selalu berhubungan dengan Allah. Tapi setelah itu tema kita apa? Tema kita adalah bertumbuh di dalam sebuah kepribadian yang baik. Mengasihi Allah, love God, love people. Dan tahun 2023
Temanya itu good tree, good fruit. Gini Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini butuh seimbang. Tema ini tidak menjadikan kita semua itu jadi malaikat. Jadi orang yang kudus. Orang yang perfect. Bukan, kita punya kekurangan. Kita juga memang diajarkan untuk punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Makanya selalu saja disampaikan jaga hubungan kita dengan Tuhan. Waktu saat teduh kita dengan Tuhan. Waktu doa kita dengan Tuhan dianjurkan. Ayo jangan meninggalkan jam-jam ibadah kita supaya hubungan kita dengan Allah itu baik. Baca Alkitab sungguh-sungguh. Yang mau terlibat pelayanan. Karena juga kita beberapa tahun lalu temanya itu bertumbuh dalam segala hal termasuk kemampuan kita. Talenta yang kita miliki, ayo semuanya bertumbuh. Selalu ada yang baru dalam kehidupan kita. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, wah melayani Tuhan. Omongannya itu haleluya, doanya juga panjang. Baca Alkitab sudah selesai ini, bait yang keberapa ini? Ke-6, sudah 5 kali selesai bolak-balik baca Alkitab, bla bla bla, pokoknya kerohaniannya bagus, tinggal 1 tingkat turun dari malaikat hidup kita. Tapi itu bukan tujuan temanya. Kalau hubungan kita dengan keluarga kita rusak, hubungan kita dengan tetangga rusak, sesama saudara saling sikut menyikut. Padahal kalau di gereja dia mengangkat tangan, nangis, menyembah Tuhan. Orang sebelahnya lihat, betapa rohaninya orang ini. Tiba-tiba keluar jadi rohana. Coba sekarang ya Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu berpikir. Betul enggak ya? Orang yang logikanya masuk enggak di bagi kita ini ya? Orang yang terlihat rohani, omongannya baik, ya anggaplah kayak saya ini. Wah kalau khotbah itu betul-betul kayak sudah Tuhan ada di hadirat di sini ini. Gitu. Tapi di rumah saya pukul anak saya maki-maki di rumah. Kata haleluya, puji Tuhan itu 20 kali keluar dari mulut saya. Tapi kebun binatang 40 kali keluar dari mulut saya. Kira-kira matching enggak ini? Rohaninya terlihat bagus sekali. Tapi hubungannya dengan manusia rusak. Berantem. Berkelahi. Saling menjatuhkan. Kira-kira cocok enggak Bapak? Itu yang disebut dengan keseimbangan. Tema ini tidak membuat sekali lagi Bapak Ibu jadi malaikat. Tapi justru kita harus bermasyarakat dengan baik. Dan kita tidak hanya menjaga hubungan baik di gereja, bahkan dengan orang sekitar kita. Orang yang mungkin bukan dalam tanda kutip agamanya Kristen ya. Harus jadi yang baik, harus jadi contoh yang baik dengan orang-orang di sekitar itu. Walaupun mungkin kita sulit untuk melakukan, tapi kita ada usaha yang kita lakukan untuk kita bisa menjadi baik, berdamai dengan orang yang di sekitar kita. Kan percuma ya Bapak Ibu Saudara kita baca Alkitab 5 kali. Tapi hubungan kita dengan 5 orang rusak. Kita tidak jadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tema ini untuk menjaga keseimbangan hidup kita. Antara kerohanian kita dengan kehidupan sosial kita itu harus seimbang. Bukan hanya sebenarnya seimbang, tapi bagi saya ini seperti satu mata uang yang punya 2 sisi yang sama, gak bisa dipisahkan. Alkitab bilangkan begini, orang yang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik dalam diri dia. Kalau orang memang terlihat rohani, harusnya itu nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi kalau kita rohani, omongannya haleluya, puji Tuhan, luar biasa, dahsyat Tuhan, glory, hosana, apalagi yang rohani. Habis itu pas pulang belum keluar dari pagar gereja, marah-marah dengan tukang parkir. Kenapa motor saya lecet ini? Kenapa helm saya hilang? Kamu ndak jaga ya? Orangnya bilang, ngerinya orang baru keluar dari gereja. Saya kira dia waktu keluar itu jadi baik, tapi jadi setan.
Bayangkan ya Bapak Ibu, tidak lucu itu. Itu nggak lucu. Itu yang disebut dengan tema ini tahun ini. Bapak Ibu tangkap konklusi ini ya, bahwa kita harus seimbang. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus baik, tapi hubungan kita dengan sesama juga harus baik. Nah, untuk itu kita menghasilkan buah, sesuatu yang bisa dirasakan baik. Kalau kerohanian kita baik, harusnya itu juga perilaku kita menjadi baik, omongan kita menjadi baik, sehingga orang lain bisa merasakan buah yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita simpulkan. Tujuan dalam hidup manusia adalah mempermuliakan Allah. Mempermuliakan Allah dapat dilakukan dengan berusaha sungguh-sungguh, bekerja keras sungguh-sungguh untuk bisa menghasilkan buah yang baik. Allah telah memberikan dasar yang hakiki, dasar yang sebenarnya pada manusia untuk kita bisa berbuat baik, yaitu kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Untuk itulah kita disebut dengan good tree. Kekristenan dapat dikenal dari buahnya. Orang Kristen yang memiliki kehidupan spiritual yang baik akan terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Saya ulangi Bapak Ibu. Orang Kristen, orang percaya yang memiliki kehidupan kerohanian, kehidupan spiritual yang baik, itu akan terlihat dari kehidupannya sehari-hari. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga tidak mungkin pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang baik. Mari Bapak Ibu, kita seimbang dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan kita jaga, kehidupan kerohanian kita jaga sungguh-sungguh, tapi jangan lupa hubungan kita juga dengan keluarga, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, hubungan kita dalam bersosial, bermasyarakat, itu juga baik. Mari tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur kami boleh selama 1 tahun ini untuk kami belajar satu kebenaran Tuhan, bahwa kami adalah pohon yang baik, yang seharusnya mengeluarkan buah yang baik. Buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, rekan kerja kami, tetangga kami, atau mungkin juga orang lain. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong juga kami boleh menjaga hubungan kami dengan Tuhan juga baik. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan yang akan menolong memberkati kami. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan temukan dalam kehidupan kami ada hal-hal yang tidak berkenan. Kami mohon Tuhan Kau menolong kami, untuk kami mau memperbaiki diri kami. Untuk kami betul-betul sungguh-sungguh melihat keterbatasan kekurangan kami, dan kami membawanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami juga berusaha untuk sungguh-sungguh dalam hidup kami, untuk kami menjaga hidup kami untuk bisa menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah Tuhan dan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi berkat, terang dan garam dimanapun kita berada. Amin. Seberapa banyak kita diberkati oleh firman Tuhan pada saat ini? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan. Sebelumnya dengan kasih Yesus, Saudara Tania berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami nikmati Tuhan pada siang hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberi sebagian dari yang kami miliki Tuhan, biarlah persembahan syukur kami Bapa itu boleh berguna untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi dengan ucapan syukur. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat puji berikutnya. Kasih setia Tuhan.
jemaat dan Gembala Sidang mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara kekasih yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Adakah di antara kita boleh lambaikan tangan? Puji Tuhan. Silakan operator. Ya, selamat ulang tahun Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun minggu ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, Natal kita bersama wilayah 1 sudah dekat tanggal 8 Desember. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima amplop Natal, mohon bisa dikembalikan paling lama minggu pertama di bulan Desember. Yang belum bisa mengambil amplop Natal di depan itu ya, dan tinggal dimasukkan aja di kotak persembahan yang ada. Kemudian pengumuman yang lain, jam 12:30 siang ini akan dilaksanakan ibadah pelepasan jenazah. Dan berharap Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama untuk mengikuti ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kasih Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami semua dalam ibadah ini. Dan kami mempersembahkan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk menyerahkan semua aktivitas kami, pekerjaan, usaha, rumah tangga kami, pendidikan kami. Bahkan semua rencana yang akan kami lakukan di sepanjang minggu ini, kami mohon penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan yang menolong kami dan membuat kami berhasil. Berkati juga jemaatmu yang berulang tahun minggu ini. Kami berdoa biar anugerah dan berkat Tuhan ada bersama dengan umatmu yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami yang ada. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan terima berkat dari Tuhan. Arahkan hati kita kepada Allah sebagai sumber berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan melimpahi damai sejahtera. Pulang dan bawalah damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang akan terus menyertai hidup kita. Serta penyertaan dan berkat dari Roh Kudus memberkati kita semua hari ini
sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur.